Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang pria yang bernama Joe dan juga Danny. Mereka ini rupanya adalah dua bersaudara yang saat itu tengah mengisi waktu kosong dengan berburu hewan di alam liar. Setelah selesai berburu, Joe mengatakan kepada Danny bahwa ia tidak suka dengan saudara mereka yang bernama Roy, si pembuat onar dan sering keluar masuk penjara karena terlibat dalam aksi kekerasan yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai petarung bebas. Namun kendati demikian, Danny tetap menganggap jika Roy sebenarnya adalah orang baik yang suatu saat nanti akan keluar dari pekerjaan liarnya tersebut. Scene kemudian berpindah di malam harinya, di mana kita akan ditunjukkan Roy yang saat itu tengah bersiap-siap menuju ke tempat pertarungan. Berbeda dengan saudaranya yang lain, Roy ini adalah tipikal pria yang membagongkan, di mana 5 menit sebelum duel ia masih sempat-sempatnya bermain kuda-kudaan dengan sang pacar yang bernama Lisa. Singkat cerita, para tamu telah berada di bangku masing-masing untuk menyaksikan Roy dan lawannya bertarung dengan gaya bebas. Seperti biasa, Roy yang memiliki latar sebagai seorang mantan pasukan khusus dapat dengan mudah menumbangkan lawannya. Merasa telah menangkan pertarungan, Roy pun kemudian mendatangi sang pacar untuk mendapatkan air liur segar. Namun ternyata si lawan yang belum benar-benar kalah dan tidak ada peraturan yang ketat kembali bangkit dan membalikkan keadaan. Akibat dari kesombongan itu membuat bos Roy yang bernama Julian sangat murka. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan menghukum Roy karena telah membuatnya rugi sebanyak 10 juta dolar. Julian yang terungkap adalah seorang ketua mafia kejam mengatakan jika selama 4 tahun lebih dia tidak pernah mengalami kekalahan. Julian menganggap jika performa Roy saat ini menurun diakibatkan pacarnya yang tadi ia selebeu sebelum pertandingan. Oleh sebab itu Roy dihukum dan harus melihat pacarnya dihabisi detik itu juga di depan mata kepalanya sendiri. Setelah itu Roy dibawa oleh Julian di tempat di mana ia menyembunyikan berkilo-kilo berlian langka yang ia dapatkan dari tanah pertambangan. Di sana Julian memerintahkan kepada Roy untuk mengantar berlian-berlian ini ke sebuah tempat yang disebut dengan titik A dan juga titik B. Jika Roy berhasil dengan misi tersebut, maka ia akan mendapatkan bayaran sebanyak 1 juta dolar. Mendengar hal itu, Roy pun sangat tertarik sekaligus heran kenapa Julian malah menugaskan dirinya yang padahal ia memiliki puluhan anak buah bersenjata lengkap. Julian kemudian beralasan jika Roy ini dianggap cocok karena memiliki skill mengemudi yang mumpuni. Roy juga memiliki dua orang bersaudara yang memiliki latar belakang sebagai seorang tentara yang dapat membantunya. Alasan yang terakhir karena Roy telah membuatnya rugi besar pada malam ini. Julian mengancam jika Roy menolak untuk pekerjaan ini, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh keponakannya sekaligus istri dari Joe sebagai sebuah jaminan. Malam itu juga Roy yang bingung kemudian menghubungi Joe yang saat itu sedang berada di rumahnya. Namun karena Joe ini masih kesal dengan Roy, ia hanya membiarkan telepon tersebut tanpa mengangkatnya. Keesokan paginya terlihat Danny yang masih aktif menjadi tentara merasa bingung karena ia tidak bisa menghubungi kakaknya. Danny yang tidak mendapatkan jawaban kemudian memutuskan untuk menemui Joe langsung ke rumahnya. Sesampainya di rumah Joe, terlihat di mana kakaknya tersebut tengah sibuk untuk melatih kuda pacu dan beberapa hewan peliharaan. Setelah kedua bersaudara ini bertemu, Joe pun mengatakan kepada Danny jika tadi malam ia mendapatkan telepon dari Roy setelah sekian lama. Namun ia mengabaikan telepon tersebut karena masih kesal dan muak dengan kelakuan Roy selama ini. Mendengar hal itu, Danny menyayangkan keputusan yang diambil oleh kakaknya tersebut. Danny mengatakan mungkin saja Roy saat ini tengah membutuhkan bantuan mereka. Lagi pula selamanya Roy adalah saudara mereka yang harus diperlakukan baik meskipun Roy ini sering menyusahkan keluarga mereka. Scene kemudian perlihatkan di mana Roy mendatangi kediaman Joe dan disambut dengan hangat oleh anak dan juga kakak iparnya. Danny yang juga hadir di sana kemudian mendatangi Joe yang saat itu masih sibuk di dalam kandang kuda. Di sana Danny mengatakan kepada Joe bahwa Roy telah datang dan ia berharap mereka berdua berdamai layaknya sebagai sebuah keluarga. Namun Joe yang sudah paham dengan watak adiknya tak mau lagi berurusan dengan Roy yang datang hanya ketika mendapatkan masalah saja.
Setelah meninggalkan peternakan, Roy kemudian mengajak Danny untuk pergi bersamanya dalam beberapa hari ke depan. Karena telah lama tidak bersama, Danny pun memutuskan untuk ikut bersama dengan saudaranya. Namun dengan catatan, Roy harus menjelaskan apa yang sedang ia kerjakan. Di perjalanan, Roy pun menjelaskan bahwa dirinya tengah memikul tanggung jawab untuk mengantar sebuah barang yang sangat tinggi nilainya. Ia juga mengatakan jika barang ini dimiliki oleh ketua mafia yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu mereka harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan panjang dan menguras tenaga, Roy pun kemudian mengajak Danny singgah sementara di sebuah arena tarung bawah tanah yang dikelola oleh rekannya. Mereka kemudian menyaksikan pertarungan seru di antara dua orang unggulan, yaitu Bernie Boy melawan pria bertubuh sangat besar yang bernama Big Du. Pertarungan yang tak seimbang dimenangkan oleh Big Du tanpa adanya perlawanan yang serius dari Bernie Boy. Melihat hal tersebut, Roy pun kemudian menantang Big Du yang dulu pernah ia kalahkan dalam ring tarung bebas. Keesokan harinya perjalanan pun dilanjutkan, di mana mereka menuju ke sebuah tempat untuk menjemput pasokan berlian sebelum mengantarkannya ke tempat tujuan. Singkat cerita, Danny dan juga Roy telah sampai di gudang penyimpanan berlian yang dijaga oleh tangan kanan Julian yang bernama Jordan. Di gudang tersebut, Jordan kemudian menjelaskan kepada Roy jika berlian tersebut telah dikemas ke dalam botol minuman yang bertujuan untuk mengelabui para polisi lalu lintas. Setelah perjalanan yang melelahkan, Roy dan Danny kembali beristirahat di sebuah minimarket guna membeli makanan dan minuman untuk asupan tenaga yang mereka butuhkan. Tak berselang lama, secara kebetulan sekelompok pria bertopeng dengan senjata lengkap rupanya telah melakukan aksi perampokan, di mana mereka membuat satu orang penjaga toko harus tewas di tempat setelah menerima berondongan peluru secara brutal. Ternyata tujuan sebenarnya dari para perampok tersebut adalah membawa kabur berlian yang dibawa oleh Danny dan juga Roy. Merasa dijebak, Roy pun melakukan perlawanan dengan menembaki para perampok tersebut, yang sebenarnya usaha tersebut hanyalah sia-sia saja. Tak mau menyerah begitu saja, mereka kemudian melakukan pengejaran menggunakan mobil curian yang terparkir di depan toko. Merasa curiga, Danny pun bertanya-tanya kepada Roy apa yang sebenarnya tengah mereka bawa dan siapa orang-orang ini. Danny yang tak mau jujur hanya terdiam dan tetap fokus untuk melumpuhkan para perampok tersebut. Karena kalah jumlah, Roy dan Danny harus kalah dan memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Untuk kedua kalinya, Danny kembali bertanya kepada Roy apa yang sebenarnya tengah mereka bawa. Karena tak ada pilihan lain, Roy pun kemudian jujur dan mengatakan yang sebenarnya jika mereka tengah membawa ratusan berlian yang bernilai sekitar 50 juta dolar milik seorang ketua mafia yang sangat kejam. Di malam harinya, Julian mendapatkan kabar jika Roy dan berlian tersebut belum sampai di tempat tujuan yang sudah ditentukan. Mendengar hal tersebut, Julian pun sangat marah. Ia berasumsi jika Roy bermain-main dengannya dan mencuri berlian tersebut. Usut punya usut, para perampok yang mencuri berlian tersebut adalah orang suruhan dari Jordan sendiri. Ia sengaja merampok berlian tersebut dari tangan Julian yang merupakan ketuanya, lalu mengkambing hitamkan Roy dan juga Danny sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai kurir pengantaran. Sementara di sisi lain, Roy dan juga Danny kini tengah berjalan ke kota karena mobil mereka sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Roy kemudian mengatakan jika ia harus secepat mungkin mengambil kembali berlian tersebut sebelum Julian marah dan menghabisi anak dan juga istri Joe yang sebelumnya telah dijadikan objek jaminan. Di sisi lain, Joe yang baru saja pulang dari belanja melihat kenyataan bahwa anak dan istrinya kini telah menghilang entah kemana. Dan dari sini kita semua tahu jika orang yang telah menculik mereka tak lain dan tak bukan adalah
adalah anak buah Julian. Scene kemudian kembali menunjukkan Danny dan juga Roy, di mana setelah mendapatkan sinyal, mereka mengabari Joe yang saat itu tengah kebingungan karena istri dan juga anaknya tiba-tiba menghilang. Roy kemudian mengatakan jika hal itu adalah ulah dari Julian. Ia pun berjanji kepada kakaknya untuk secepat mungkin membawa istri dan anaknya kembali. Setelahnya Roy kemudian menghubungi Julian yang saat itu tengah berada di markasnya dan telah menahan istri dan juga anak Joe sebagai barang jaminan karena Roy telah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Roy kemudian diancam agar secepat mungkin membawa berlian tersebut kembali dalam waktu 48 jam, atau jika tidak maka ia akan menghabisi Sandra dengan sangat brutal. Danny yang sangat murka kemudian meninggalkan Roy karena tidak jujur dari awal dan malah membahayakan keluarga mereka. Namun pada akhirnya Danny bersikap dewasa dan mau membantu saudaranya untuk membalaskan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para mafia tersebut. Rupanya dari atas bukit mereka diawasi oleh dua orang detektif polisi yang bernama Tom dan juga Michael yang tengah menyelidiki kasus bisnis gelap yang dijalankan oleh Julian CS. Sementara Joe tak mau tinggal diam, ia kemudian mempersiapkan senjatanya dan segera menyusul di mana Roy saat ini berada. Saat sudah sampai, Joe langsung mengajar adiknya tersebut sebagai luapan emosi yang sudah lama ia pendam. Dari kejauhan terlihat Tom dan juga Michael masih terus mengawasi mereka dan menunggu apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Di sisi lain, Julian kemudian mengirimkan sebuah foto di mana anak dan istri Joe saat ini tengah disandra. Tak mau membuang waktu, Roy pun segera membawa kedua saudaranya tersebut ke markas Julian untuk menyelamatkan istri dan juga anak Joe. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka telah sampai di markas besar para mafia yang dipimpin oleh Julian. Sebagai mantan tentara yang memiliki taktik dan pergerakan yang mematikan, Joe langsung beraksi dan menghabisi beberapa penjaga di sana. Setelah dirasa aman, Joe dan juga Roy bertugas masuk untuk menyelamatkan Sandra. Sementara Danny bertugas sebagai sniper untuk membackup kedua saudaranya tersebut. Di sisi lain, di dalam markas terjadi perang saudara di mana Jordan mengaku bahwa dirinya lah yang telah merampok berlian tersebut dari tangan Roy. Hal itu disebabkan rasa kesalnya kepada Julian, di mana ternyata bisnis ini sebenarnya adalah milik keluarga Jordan. Julian hanyalah anak angkat dari pamannya yang dianggap sudah tidak layak memimpin bisnis tersebut. Akan tetapi kegaduhan yang berada di luar mengakibatkan perhatian Jordan teralihkan. Keadaan tersebut segera dimanfaatkan oleh Julian dengan melumpuhkan Jordan saat itu juga. Pada akhirnya Joe dan juga Julian saling berhadap-hadapan dan mengacungkan senjata mereka masing-masing. Akan tetapi karena kehabisan amunisi, mereka pun memutuskan untuk duel 1 lawan 1 dengan menggunakan tangan kosong. Pertarungan tersebut dapat dengan mudah dimenangkan oleh Julian dengan postur tubuh yang lebih besar. Namun tak berselang lama Roy datang dengan mendorongkan pistol ke arah Julian. Namun entah bagaimana Roy malah gemetaran saat dibentak oleh Julian dan ia pun dihajar balik sampai babak belur. Tak berselang lama Jordan yang tadi terkapar kembali bangkit dan berhasil menembak Joe dan juga Julian beberapa kali dan membuatnya tewas saat itu juga. Setelahnya Jordan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Roy, sementara Joe mereka tinggalkan karena dianggap telah tewas. Di lain sisi, Danny yang kehilangan kontak kepada dua saudaranya memutuskan untuk masuk ke dalam dan menemukan Joe yang masih selamat karena ia memakai rompi anti peluru. Setelah itu mereka segera menuju ke mobil untuk mengejar kemana Jordan membawa Roy pergi. Di dalam mobil, Danny menelpon rekan militernya yang bernama Jimmy dan meminta bantuan untuk membawa persenjataan yang sedang mereka butuhkan untuk menghabisi para mafia tersebut. Scene kemudian kembali menunjukkan di mana Jordan dan pasukannya tengah membawa Roy ke sebuah tempat yang dijaga sangat ketat. Di sana juga terlihat anak dan istri Joe yang disandra dan akan dijadikan ajang pertaruhan. Roy akan melawan petarung paling kuat yang dimiliki oleh Jordan, di mana jika Roy menang, maka ia akan melepaskan anak dan istri Joe. Namun jika Roy kalah, maka itu artinya istri dan anak Joe akan dihabisi saat itu juga. Tetapi pada akhirnya Roy yang sudah sangat kelelahan dapat dengan mudah dihajar dan dibanting oleh petarung andalan Jordan.
Di waktu yang sama, Danny, Joe, dan juga Jimmy telah berada di lokasi tersebut berkat melacak ponsel milik Roy. Dari kejauhan, Danny sebagai sniper dapat dengan mudah menghabisi dua penjaga anak buah Jordan dengan tembakan tepat di kepalanya. Beralih di mana Roy pada akhirnya dapat mengembalikan keadaan dengan menghajar dan menghabisi petarung andalan milik Jordan bersamaan dengan Joe dan juga Danny serta Jimmy yang telah sampai dan menghabisi anak buah Jordan dengan membabi buta. Singkat cerita, Joe berhasil menyelamatkan anak dan juga istrinya. Ia juga berhasil memojokkan posisi Jordan yang saat itu hendak kabur. Sayangnya polisi datang tepat waktu sebelum Joe berhasil menghabisi Jordan. Tak lama setelahnya FBI pun berdatangan untuk menangkap Jordan serta menyita semua bisnis yang mereka jalankan. Tom dan juga Michael mengucapkan terima kasih kepada Joe dan kedua saudaranya karena telah membantu para FBI untuk menangkap para pelaku kejahatan. Di akhir cerita kita akan ditunjukkan di mana Roy yang kembali berbaikan dengan Joe. Ia juga memutuskan untuk berhenti dari pertarungan liarnya dan kembali membantu Joe mengurus peternakan yang dimiliki oleh keluarga mereka. Dan kemudian film ini pun selesai.